Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Farzi dengan NIM 240405501033 dari Universitas Negeri Makassar, Pendidikan Khusus. Pada video ini saya akan membahas secara singkat mengenai pendidikan anak berkesulitan belajar, khususnya yang mengalami kesulitan belajar spesifik seperti disleksia, diskalkulia, dan disgrafia. Sejarah perkembangan berkesulitan belajar spesifik atau yang disebut learning disability. Secara garis besar, sejarah berkesulitan belajar spesifik menggunakan istilah berkesulitan belajar dibagi menjadi 4 fase. Yang pertama itu fase dasar 1800 sampai 1930 yang dimana adalah penelitian tentang otak. Yang kedua fase transisi 1930 sampai 1960 yang dimana itu adalah penelitian klinis mencari cara mengajar. Yang ketiga fase integrasi 1960 sampai 1980 yang dimana itu program berkesulitan belajar di sekolah diagnostik medik. Yang terakhir adalah fase kontemporer 1980 hingga sampai sekarang, pengembangan penanganan berkesulitan belajar dari anak-anak sampai dewasa. Adapun berkesulitan belajar dari segi perkembangan, yang pertama itu gangguan perhatian memori, persepsi visual dan motorik. Yang kedua, gangguan proses berpikir dan bahasa. Adapun segi akademik, berkesulitan belajar segi akademik, yang pertama itu kesulitan membaca, yang kedua kesulitan menulis, yang ketiga kesulitan berhitung. Adapun gangguan perhatiannya itu yang pertama merespon banyak stimulus, yang kedua mudah beralih perhatiannya, yang ketiga tidak dapat mempertahankan perhatiannya dalam waktu lama, yang terakhir tidak dapat mengarahkan perhatiannya secara utuh. Adapun gangguan memori, yang pertama itu tidak dapat mengingat apa yang dilihat, didengar, dan dialami. Yang kedua tidak mampu merekal kata-kata yang ditampilkan secara visual. Adapun gangguan persepsi visual, yang itu tidak dapat menangkap arti simbol, gambar, kata-kata yang tertulis, atau tidak memiliki pemahaman akan dirinya sendiri. Adapun gangguan persepsi motorik, yaitu tidak dapat memahami orientasi kanan kiri, bahasa tubuh, dan orientasi spesial serta pembelajaran secara motorik. Adapun materi dari disleksia, yaitu kesulitan membaca atau yang disebut disleksia. Sebuah kondisi ketidakmampuan belajar seorang berupa gangguan pada proses berbahasa yang terutama menghambat kemampuan membaca, juga mempengaruhi kemampuan menulis, dan bahkan terkadang kemampuan berbicara. Sebuah bentuk kesulitan belajar spesifik yang dialami seseorang dalam melakukan kegiatan membaca titik secara individu, tingkat kefasihan mereka dalam membaca lebih rendah dari yang diharapkan, namun inteligensi mereka normal bahkan di atas rata-rata. Gangguan ini bervariasi dari orang ke orang. Adapun ciri-ciri disleksia itu yang pertama kesulitan membaca, di mana itu kesulitan membaca lambat dan sering salah, sulit menghubungkan huruf dengan suara. Yang kedua kesulitan menulis dan mengeja, yang dimana itu adalah mengeja kata dengan cara yang tidak konsisten, tulisan tangan sering tidak rapi. Yang ketiga kesulitan dalam bahasa, terlambat berbicara saat masih kecil, sulit mengingat kata-kata atau menyusun kalimat yang benar. Adapun materi dari diskalkulia adalah gangguan belajar spesifik yang memengaruhi kemampuan seseorang dalam memahami konsep matematika, angka, dan operasi hitung.
angka dan operasi hitung titik gangguan ini bukan karena rendahnya kecerdasan, melainkan disebabkan oleh perbedaan cara kerja otak dalam memproses informasi numerik. Adapun ciri-ciri diskalkulia yaitu yang pertama, kesulitan memahami konsep angka seperti besar, kecil, atau urutan. Yang kedua, sulit menghafal fakta matematika dasar seperti perkalian dan penjumlahan. Yang ketiga, kesulitan dalam membaca jam analog atau mengelola uang. Yang keempat, lambat dan menyelesaikan soal matematika sederhana. Yang terakhir, sulit mengikuti langkah-langkah dalam soal cerita matematika. Adapun penyebab diskalkulia, yang pertama, faktor neurologis atau yang disebut ketidakseimbangan pada area otak yang memproses angka, yang dimana itu adalah lobus parietal. Yang kedua, faktor genetik dan keturunan. Yang ketiga, sering muncul bersamaan dengan gangguan lain seperti disleksia atau ADHD. Adapun materi disgrafia, yaitu disgrafia adalah gangguan dalam kemampuan menulis yang bukan disebabkan oleh keterbatasan intelektual atau gangguan sensorik, melainkan oleh masalah neurologis yang mempengaruhi keterampilan motorik halus dan proses kognitif dalam menulis. Adapun jenis-jenis disgrafia yaitu disgrafia motorik, yang dimana itu adalah masalah koordinasi tangan atau tulisan tidak rapi. Yang kedua, disgrafia linguistik, yang dimana itu kesulitan menyusun kata atau kalimat secara tertulis. Yang ketiga, disgrafia spesial, masalah dalam penempatan dan spasi huruf pada kertas. Adapun ciri-ciri disgrafia, yang pertama itu tulisan tangan sulit dibaca atau tidak konsisten dalam ukuran dan jarak huruf. Yang kedua, kesulitan mengeja, sering salah menulis kata walau tahu cara mengucapkannya. Yang ketiga, tidak konsisten dalam penggunaan huruf besar atau kecil, tanda baca, dan ejaan. Yang keempat, kesulitan mengorganisir ide secara tertulis meskipun mampu menjelaskan secara lisan. Yang terakhir, mengeluh sakit tangan atau kelelahan saat menulis. Kesimpulan dari video saya itu adalah penting bagi kita sebagai calon pendidik untuk memahami bahwa anak-anak dengan kesulitan belajar spesifik membutuhkan pendekatan dan strategi pembelajaran yang tepat. Dengan dukungan yang sesuai, mereka tetap bisa belajar dan berkembang secara optimal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.